Teman-teman yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Fatah di channel Studi TV. Kasus ijazah Joko Widodo terus bergulir hingga hari ini. Dikatakan ada sekitar 20-an saksi telah dimintai keterangan dan tidak menutup kemungkinan akan terus ada penambahan-penambahan saksi yang untuk sekedar dimintai keterangan. Tenaga ahli Kapolri Bapak Arianto menjelaskan, semakin banyak fitnah provokasi, maka semakin banyak pula yang nantinya akan menjadi tersangka. Namun kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Zainuddin, menyangga pernyataan dari Bapak Arianto selaku tenaga ahli Kapolri kalau dalam urusan beda pendapat biasa saja dalam kasus ijazah Joko Widodo. Yang terpenting kemudian adalah bagaimana sama-sama menyampaikan argumentasinya sesuai dengan kapasitas keilmuan dan keahlian masing-masing. Tentu kasus ini semakin alot ya teman-teman, bahwa di mana masing-masing pihak menyampaikan pendapatnya sesuai keahlian dan keyakinan yang mereka yakini selama ini. Kalau dari pihak yang mengatakan ijazah Jokowi itu adalah ijazah palsu, dia sesuai dengan keyakinan dan hasil kajian yang selama ini selalu disampaikan ke ruang publik. Yang jelas dari dua kubu, pembela dan penentang, ini sama-sama terus bersuara di media sosial dan diskusinya terus disaksikan oleh rakyat Indonesia dan dipertontonkan di pertelevisian nasional. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak diskusi atau beda pendapat soal ijazah Jokowi dan bagaimana kemudian banyak pihak yang akan terlibat kalau semakin banyak fitnah dan provokasi antara tenaga ahli Kapolri Bapak Arianto dengan kuasa hukum Roy Suryo. Mari kita simak dalam video berikut ini. Selamat malam Bang Ozi. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, polisi sudah periksa, ada banyak sekali saksi nih, ada 29 dalam kasus ini. Namun belum ada tersangkanya. Kalau dari persepsi Anda, sebenarnya apa yang dicari oleh penyidik? Yang dicari oleh penyidik adalah bukti yang sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya, untuk membuktikan bahwa apakah ijazah Pak Jokowi itu palsu apa tidak. Itu satu ya. Yang kedua, apakah orang yang dilaporkan oleh Pak Jokowi itu memang betul-betul melakukan tindakan yang seperti dituduhkan itu tadi, yaitu melakukan pencemaran, ujaran kebencian dan sebagainya. Jadi sampai sekarang polisi itu sekarang masih mencari alat-alat bukti yang lengkap sesuai dengan perintah Kapolri ya. Jadi saya tidak mengatakan begini ya, jangan kita hanya 2 alat bukti cukup jadi tersangka. Itu kan hanya kalimat di KUHP. Tapi dalam praktek gitu ya Pak, pembuktian itu ribuan alat yang bisa disampaikan di dalam persidangan itu. Nah ini karena kasusnya itu termasuk banyak ya, itu tadi mengenai ijazah palsu tuh. Kan di satu sisi yang menuduhkan kan dia pakai bukti-bukti yang melalui media-media diumbar ke sana sini gitu ya. Itu dianggap itu sebagai bukti. Sementara yang dituduh pembelanya itu menyatakan buktinya adalah silakan diperiksa di UGM dan sebagainya. Nah itu kan buktinya banyak itu nanti, maka akan supaya nanti di dalam persidangan itu nanti itu bisa hakim bisa mendengarkan ini bukti-bukti yang memberatkan dan bukti yang meringankan untuk pembuktian apakah ijazah itu palsu atau tidak. Nah sementara kasus itu kan juga sama juga, yang satu LP yang di Polda Metro itu untuk membuktikan alat-alat bukti itu apakah benar disangkakan itu mencemarkan nama, ujaran kebencian, fitnah, provokasi dan sebagainya, itu bisa dilihat dari bukti-bukti yang ada gitu. Itu yang selama ini terjadi gitu. Jadi ini kasus ini jadi lama, jadi rame banget karena apa? Karena masing-masing pihak itu tidak ada kesepahaman. Di satu sisi mau membuktikan dengan alat-alat bukti yang menurut dia itu adalah benar gitu ya. Tetapi di lain sisi padahal tindakannya itu mengandung tindakan pidana justru yang itu bisa membuktikan bahwa itu benar. Itu yang terjadi selama ini Pak. Gitu, baik. Bang Ozi, Anda sependapat dengan Pak Arianto? Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, saya ingin mengklarifikasi ya apa yang disampaikan oleh Pak Arianto juga apa yang diberitakan oleh iNews. Yang pertama saya klarifikasi pemberitaan iNews bahwa sampai hari ini pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas laporan pelapor saudara Joko Widodo itu belum ada nama terlapornya. Bahkan dalam proses pemeriksaan, baik saat pemeriksaan respons Jennifer, Roy Suryo dan yang lainnya,
penyidik menyatakan bahwa terlapor itu masih dalam penyelidikan. Artinya untuk menghormati asas praduga tak bersalah, sebaiknya kita tidak menyebutkan nama lengkap karena boleh jadi justru pihak-pihak lain atau mungkin ada nama lain yang tidak disebutkan itu. Memang sejumlah inisial itu muncul, tapi inisial itu justru muncul dari kuasa hukum pelapor. Tapi dalam konteks pelaporan pidana yang mengikat bukanlah statement dari kuasa hukum pelapor, tapi apa yang menjadi penjelasan resmi dari penyidik saat penyidik melakukan klarifikasi terhadap klien kami di Polda Metro Jaya. Yang kedua, saya juga klarifikasi Pak Arianto, jadi tidak ada pasal terkait ujaran kebencian, juga terkait provokasi ya yang di Polda Metro Jaya. Yang ada benar tadi ada pencemaran 310 KUHP, fitnah 311 KUHP, kemudian menyerang kehormatan melalui sarana ITE 27A Undang-Undang ITE, juga ada 2 Undang-Undang ITE ya, pasal 35 dan pasal 32 berkaitan dengan melakukan tindakan terhadap data-data elektronik yang dianggap menjadi otentik begitu. Sehingga saya mau luruskan, tidak ada pasal provokasi, tidak ada pasal ujaran kebencian begitu. Nah, statement saya terkait kasus ini adalah bahwa yang menjadi soal itu kan sebenarnya ini dimensinya menjadi luas karena ada 2 dimensi hukum sekaligus ya. Pertama perdata, yang kedua pidana. Perdata hari ini Saudara Joko Widodo dipersoalkan di 2 pengadilan, yakni Pengadilan Negeri Sleman, sebagaimana tadi diberitakan, yang kedua Pengadilan Negeri Surakarta yang digugat oleh Dr. Muhammad Taufik. Kemudian di aspek pidana itu ada beberapa laporan. Yang pertama laporan yang ditujukan kepada Saudara Joko Widodo berupa Dumas yang telah ditingkatkan oleh Baris-Krim Mabes Polri menjadi laporan informasi, dan hasilnya terakhir kita ketahui bahwa proses Dumas itu dihentikan dengan statement dari Baris-Krim bahwa bukti itu dianggap identik. Yang kedua adalah proses pidana ada yang di Jakarta Selatan, yang terakhir dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Memang kalau yang di Polres Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat itu tuduhannya provokasi atau melakukan penghasutan pasal 160 KUHP begitu. Nah, yang terakhir adalah apa yang kemudian saat ini berproses di Polda Metro Jaya, dan tentu saja saya mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan ijazah asli Saudara Joko Widodo pada saat dia melapor, karena sampai hari ini bukti pelaporan yang diserahkan oleh Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya itu hanya fotokopi, padahal itu kan yang jadi dasar dia menganggap klien kami itu menyebarkan fitnah dan juga pencemaran. Baik. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, belum ada nama terlapor. Jangan-jangan ini yang menyebabkan prosesnya berjalan agak lama sampai tadi 20 lebih saksi diperiksa. Nggak perlu buru-buru menetapkan tersangka itu. Karena menurut saya ya, ini kasus ini nanti jadi banyak sekali tersangkanya nanti. Ya. Karena dari perdebatan di atas media selama ini dalam rangka membahas kasus ini, itu banyak sekali bertebaran tindakan-tindakan pidana yang isinya ujaran kebencian, fitnah, provokasi, dan sebagainya. Dan itu polisi itu ya, satu ada LP, dia akan cari bukti-buktinya. Tetapi kalau di dalam penyidikan itu ditemukan lagi ada tindak pidana, maka dia boleh membuat ini satu pengusutan lagi untuk tindak pidana yang dilakukan itu gitu. Dalam rangka untuk pembuktian pada masyarakat bahwa setiap tindak pidana itu harus diklarifikasi apakah ini betul apa tidak dan harus dibawa ke persidangan. Menurut Anda akan ada banyak tersangkanya tadi? Saya yakin akan banyak. Termasuk inisial-inisial yang sebelumnya tadi disebutkan, yang beredar? Ya, saya yakin itu makin banyak gitu. Karena gini ya, perdebatan di dalam ini ya, itu merupakan jejak digital yang nggak bisa dihapus. Bahwa orang itu sudah memfitnah, mengumbar provokasi, mencemarkan dan sebagainya itu. Itu saya ingatkan aja ini ya. Inilah negara kita itu negara hukum ya. Di atas negara hukum itu apa yang perilaku yang diatur dalam undang-undang itu bisa didalilkan sebagai tindak pidana dan itu harus proses hukum. Itu kira-kira apa pandangan saya mengenai itu. Pak Ghuzi, silakan tanggapi. Justru saya melihat statement seperti ini tidak sehat ya dalam konteks negara hukum kita. Karena kita harus berpraduga tidak bersalah, presumption of innocence. Penyebutan sebuah persoalan yang keliru saja tadi itu sebuah pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah, berarti tidak membaca secara teliti apa sih yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo dan pasal-pasal apa yang berkenaan. Sehingga
tidak kemudian melebar, ada provokasi, ada pasal kebencian dan sara. Memang pada era yang lama itu kriminalisasi sering menggunakan pasal kebencian dan sara, pasal 28A Undang-Undang ITE. Tapi saya tegaskan dalam kasus ini pasal ini tidak digunakan dalam proses pelaporan yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo. Yang kedua, saya juga tidak sependapat narasi yang disebutkan bahwa akan banyak tersangka ini kan seolah-olah menyebar teror kepada publik, seolah-olah publik tidak diberikan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat terkait perdebatan ini. Bahwa kemudian ada pendapat-pendapat yang pro, ada pendapat-pendapat yang kontra, itu biasa saja. Tapi bukan berarti pendapat yang pro atau kontra itu kemudian dicari-cari kesalahan, seolah-olah siapa saja yang tidak sependapat itu nanti bisa ditarik pada proses tanpa pelaporan lagi dengan dalih pengembangan dari penyidik, dengan dalih bahwa itu sebuah pelanggaran pidana. Justru ini yang kita khawatirkan, karena tidak akan ada kepastian hukum. Saran saya, fokus dulu saja pada apa yang dikeluhkan oleh saudara Joko Widodo, bahwa dirinya merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendah. Oke. Baik. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Husnudin, Pak Arianto juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami.